Halo, perkenalkan nama saya Purnomo Simanjuntak dengan NIM 14057. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pengenalan dan simulasi dengan topik organic and organic modeling. Jadi dalam praktikum ini kita diminta untuk membuat 4 model, yaitu burger, jamur, tepung penyihir, dan kapti dengan ada juga piring bersama dengan kapti tersebut. Jadi untuk menjelaskan sedikit tentang praktikum ini, saya akan menjelaskannya dalam PPT. Jadi organic dan anorganic modeling. Jadi di sini untuk membuat objek tersebut kita menggunakan Blender karena memiliki kelebihan pada kelengkapan fiturnya, fleksibilitasnya dalam berbagai bidang, modeling, sculpting, texturing, animation, hingga rendering, serta dukungan komunitas global yang luas. Praktikum ini terancang sebagai pengantar teknis dan kreatif untuk mengenal dunia pemodelan 3D secara aplikatif. Model organik itu adalah model yang mengacu pada objek-objek yang memiliki bentuk bebas, alami, dan seringkali tidak simetris. Contohnya adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tanaman, serta benda-benda fantasi seperti topi penyihir yang melengkung. Bentuk organik biasanya menampilkan lekukan, permukaan halus, dan kontur yang kompleks. Pembuatan model organik umumnya membutuhkan pendekatan artistik dan penggunaan teknik seperti sculpting dan professional editing. Sedangkan model anorganik itu adalah objek buatan manusia yang memiliki struktur geometris dan simetris seperti bangunan, kendaraan, perabot, dan benda-benda fungsional lain seperti kapti dan burger. Model ini seringkali dibuat menggunakan bentuk dasar atau primitive object seperti kubus, silinder, dan bola, lalu dimodifikasi menggunakan teknik pemodelan seperti extrude, bevel, dan mirror. Jadi dalam praktikum ini saya akan menggunakan beberapa tools untuk membuat objeknya. Tools yang digunakan antara lain seperti move, digunakan untuk memindahkan objek atau bagian objek ke posisi tertentu, rotate, untuk memutar objek atau mouse ke arah yang diinginkan, scale, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Scale sangat penting dalam menyesuaikan proporsi antara bagian objek agar terlihat realistis. Umumnya ada extrude, digunakan untuk menambahkan geometri baru dengan menarik permukaan atau garis mesh keluar dari bentuk aslinya. Selanjutnya loop cut, menambahkan garis potong atau edge loop pada mesh untuk memungkinkan kontrol bentuk yang lebih presisi. Selanjutnya adalah bevel, memberikan pinggiran melengkung atau membulat pada seluruh objek berguna untuk membuat bentuk lebih alami. Sedangkan modifier yang digunakan dalam praktikum kali ini ada subdivision surface modifier. Modifier ini memperhalus mesh dengan berbagai permukaan menjadi lebih banyak segmen, menciptakan tampilan yang lebih halus dan organik. Selanjutnya adalah mirror modifier, membantu membuat objek simetris secara otomatis. Selanjutnya professional editing, alat ini memungkinkan pengeditan untuk bentuk secara halus dan pada area yang dipilih cocok untuk bentuk organik. Jadi professional editing ini mempermudah kita untuk membuat bentuk sesuai dengan bentuk aslinya. Sculpting tools digunakan untuk memahat permukaan objek bungkus digital, memberikan kebebasan artistik dalam membentuk kepala organik. Mode kerja dan objek primitif penting untuk mengenali mode kerja seperti objek mode dan edit mode, memahami fungsi viewport, toolbar, dan outliner sehingga bisa menggunakan transformasi dasar seperti move, rotate, dan scale. Jadi saya akan langsung menunjukkan objek yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Blender atau menggunakan tools yang sesuai agar bisa membentuk objek yang diinginkan. Yang pertama itu ada jamur. Model jamur ini sebenarnya memiliki struktur dasar yang mudah dipahami. Jadi jamur ini terdiri dari batang, kepala, dan ada daunnya. Jadi untuk jamur ini banyak digunakan professional editing untuk menghasilkan bentuk lekung alami. Untuk mempercantik tampilan juga digunakan warna dan tekstur agar terlihat lebih
alami. Selanjutnya bentuk ada objek burger. Objek burger ini sebenarnya termasuk dalam anorganik model. Kenapa? Karena bentuknya itu proporsional dan uh, merupakan buatan manusia. Jadi dalam burger ini terdapat bentuk-bentuk seperti silinder uh, atau kejunya ini terbuat dari plain yang sudah terbentuk uh, secara tidak alami. Jadi dalam pembuatan burger ini banyak digunakan silinder karena bentuknya yang kebanyakan bulat dan kubus. Selanjutnya itu ada objek cupty. Di sini ada cupty, gelas, cookies, dan piring. Di sini banyak digunakan spare. Jadi di sini sangat sangat diperhatikan tekstur dari si cupty. Digunakan teksturnya itu keramik agar tampilannya lebih realistis. Selanjutnya ada topi penyihir. Walaupun topi penyihir ini sebenarnya buatan manusia, namun lengkungan pada topi penyihir ini membuat objek ini dikelompokkan menjadi anorganik model karena kita membutuhkan objek yang proporsional untuk membentuk topi penyihir ini. Jadi tidak bisa langsung dari objek yang kita buat dari model blender ini lalu langsung dibentuk sesuai dengan model, tetapi perlu juga diperlukan detail-detail agar terlihat lebih realistis. Dalam topi penyihir ini digunakan circle untuk membuat bahan utama dari si topinya itu, dan untuk membuat hiasan seperti pitanya ini digunakan juga circle jadi membentuk sedemikian rupa. Sekian video presentasi saya. Terima kasih.